Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai etika berbangsa dan bernegara dalam Islam dengan dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika, Ibu Siti Istianah, Esos IMPD. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Rajani Hafida dengan NPM 2021 4350 2566. Yang kedua ada saya sendiri, Adisti Dwi Lestari dengan NPM 2021 4350 2567. Dan ketiga ada Hari Maulana Situmorang dengan NPM 2021 4350 2568. Pengertian. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan ethikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Ethikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Sedangkan bangsa adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan sejarah, asal keturunan, agama, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya, yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Dan selanjutnya, istilah negara atau state berasal dari bahasa Latin status atau statum yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata status sendiri dalam bahasa Latin klasik berarti suatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Sedangkan menurut para ahli, negara adalah organisasi kekuasaan yang dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa etika berbangsa dan bernegara adalah suatu aturan yang merupakan keharusan bagi seorang warga negara dalam menjalankan aktivitasnya dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Islam. Yang pertama ada Islam memerintahkan kepada orang beriman agar taat kepada Allah, Rasul, dan pemerintah. Yang kedua ada Islam mengatur akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, Islam memerintahkan kepada orang beriman untuk membela tanah air. Yang keempat, memecahkan persoalan umat dengan jalan musyawarah. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hari Maulana. 1. Islam memerintah kepada orang yang beriman agar taat kepada Allah, Rasul, dan pemerintahnya yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa lil amri minkum fa in tanaza'tum fi sabil farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wil, yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Mu Muhammad dan ulil amri yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu sudah berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul serta sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. 2. Islam mengatur akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Negara yang persatuan dan kesatuannya kuat akan cenderung dalam kondisi yang aman dan tentram. Oleh karena itu, dalam Islam persatuan dan kesatuan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Al-Quran menjelaskan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat
Imran ayat 103 yang berbunyi wa ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. 3. Islam memerintahkan kepada orang beriman untuk membela tanah air. Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan kepada kita dalam mencintai tanah air. Beliau sangat cinta terhadap dua kota, yakni kota Mekah dan kota Madinah. Kota Mekah adalah tempat beliau lahir, dan kota Madinah adalah tempat di mana beliau ketika pertama kali hijrah diterima oleh masyarakat Madinah dan tempat di mana Rasulullah membangun peradaban. Al-Quran yang memberikan petunjuk tentang pentingnya mencintai tanah air, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi Innallazina farada alaikal Qur'ana laradaku ila ma'ad Qul rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalim mubin. Yang artinya sesungguhnya yang mewajibkan atasanmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. 4. Memecahkan persoalan umat dengan cara musyawarah. Dalam Islam, persoalan yang terkait dengan orang lain harus diselesaikan dengan jalan musyawarah. Karena jalan ini akan adanya keterbukaan dan kerelaan. Sebaliknya, jika persoalan diselesaikan dengan sepihak, sudah pasti akan terjadi keterpaksaan yang akhirnya bukan solusi yang didapatkan, akan tetapi justru masalah baru. Oleh karena itu, Islam menempatkan musyawarah sebagai salah satu cara yang paling penting untuk menyelesaikan persoalan. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 153 yang berbunyi Iza tus'iduna wa la tal'una ala ahadi wa rasulu yad'ukum fi ujurakum fa'asabakum ghammam bi ghammil kaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedangkan Rasulullah Muhammad memanggilmu dari belakang. Oleh karena itu, menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Etika seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara. Yang berikut ini akan dilanjutkan oleh Rajani Hafida. Etika seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran, yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Poin yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan, menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim, kapan saja dan di mana saja. Karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat atau maqasidus syariah yang mencakup 5 hal, yaitu 1. Hak beragama atau hifzuddin, hak hidup, hifzun nafs, hak intelektual, hifzul aql, hak kekayaan, hifzul mal, dan hak keturunan, hifzun nas. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal tersebut, karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai. Dan poin terakhir atau poin ketiga yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.